Nggak kerasa kita udah memasuki awal tahun 2022. Kayaknya brand-brand HP lagi belum begitu gencar buat ngeluarin produk terbaru mereka ya, buat awal tahun 2022 ini. Kalau awal tahun 2021 kemarin kan ada brand dari Poco tuh yang menggebrak pasar Indonesia lewat Poco M3-nya, yang sukses dipasarkan di Indonesia. Dan sekarang gue mau rekomendasiin HP yang menurut gue terbaik buat kalian jadikan salah satu inceran HP baru di tahun 2022 dengan budget di 2 juta sampai 2,5 jutaan ya. HP segitu harusnya masuk pasarnya kelas entry level ya. Dan kalau kalian punya budget segitu, gue sangat menyarankan ke kalian buat ambil Redmi 10. Kenapa harus Redmi 10 bang? Selain HP ini launching belum terlalu lama banget, dia juga menawarkan beberapa fitur dan speed yang lumayan baik dari kompetitor brand lainnya. Yaudah yuk sama-sama kita simak pembahasannya Redmi 10 buat tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Oke langsung aja, sebenarnya HP ini tuh menurut gua jadi HP yang paling worth it di harga 2 juta sampai 2,5 juta. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya sendiri, itu di harga 2 juta udah lumayan mumpuni banget. Spesifikasi yang ditawarkan dari si Redmi 10 ini, doi punya chipset MediaTek Helio G88. RAM bisa kalian pilih nih, ada yang RAM 4GB ataupun yang 6GB. Panelnya IPS Full HD Plus. Udah dual speaker pula, dan belum lagi refresh rate-nya yang udah 90Hz. Jadi ya udah mantep lah. Menurut gue dengan harga segitu, kompetitor lainnya bisa ngejual ya paling nggak di atas harga si Redmi 10 lah. Udah deh terbaik menurut gue mah di harga 2 jutaan buat si Redmi 10 ini. Buat main game, HP ini waktu gue siksa main game itu menurut gue sangat powerful di kelasnya. Ingat ya, di kelasnya. Kalau dilihat dari harganya ini kelas entry level, dan bener aja. Ketika gue tes main game Mobile Legends dan Free Fire, Redmi 10 ini masih sanggup main di setting grafik mentok kanan. Dan main lama juga asik, sangat jarang gue nemuin frame drop. Dan ketika gue geber pakai game Call of Duty Mobile, dia bisa sanggup di grafik medium ya. Dan PUBG Mobile gue geber bisa mentok di grafik smooth ultra. Dan kenyamanan main game di HP ini tuh asik. Walau emang HP ini dalam kategori HP yang lumayan panas, tapi untuk frame rate sih masih gue kategorikan stabil. Karena gue nggak sering nemuin HP ini frame drop walau HP ini panas. Jadi menurut gue untuk performa game buat bocil zaman now main ML dan FF ya makanan kalian lah buat HP ini. Udah mantep di 2 jutaan. Belum lagi kalau kita ngomongin refresh rate, panel IPS dan dual speakernya. Wah udah dah, ini HP nggak ada obat di 2 juta nih. Paket lengkap buat para bocil-bocil yang suka ngebacot tapi main kalah terus. Buat desain dan build quality-nya menurut gua ini HP udah cakep. Finishingnya oke, walau jelas bahan yang digunakan ini masih polikarbonat alias plastik. Tapi feel dan look ketika kita lihat ini cakep, apalagi warna biru yang gue punya. GG udah ini. Digenggam juga termasuk dalam kategori solid, enak dan pas di genggaman gua. Tapi siap-siap, karena finishing warnanya di Redmi 10 ini mengadopsi warna metalik, jadi ya siap-siap aja untuk bercak sidik jari di mana-mana. Dan untungnya juga Xiaomi nggak sepelit itu. Redmi 10 masih ada kok case bening yang ada di paket pembeliannya, di kardus ya maksudnya. Dan ngomongin soal kamera, menurut gua HP ini ya bisa dikatakan wajar aja sih. Kenapa wajar? Ya wajar lah untuk harganya, dan wajar juga untuk hasilnya. Tapi paling nggak kamera di HP ini tuh udah lengkap. Dia punya mode normal, ultra wide, mode bokeh, dan mode makro. Ya udah buat hasilnya nih gue unjukin.
buat sekadar foto upload ke sosial media sih masih aman-aman aja. Yang penting detailnya masih dapet dan tingkat warnanya masih cukup nonjol kok. Dan begitupun dengan perekaman videonya. Ya seperti yang gue bilang tadi, semua itu sangat wajar. Wajar untuk harganya dan wajar untuk hasilnya. Yaudah, ini contoh hasil perekaman video dari Redmi 10. Dan ini untuk perekaman video resolusi mentok di 1080p 30 fps Redmi 10. Nah, gue lihat langsung di layar kameranya sih, layar handphonenya sih ini geter-geter sih. Tapi detailnya jelas nggak tuh? Kalian nilai sendiri ya. Sama kualitas audionya juga kalian nilai sendiri. Tuh. Ini warna hijaunya gimana nih? Warna hijau. Sip, fokusnya nggak terlalu cepet sih, harus gue sentuh dulu ini. Oke. Tapi kok hijaunya nggak terlalu hijau ya di layar kameranya ya. Sip. Oke. 1080p 30 fps. Dan ini mode kamera depan sama 1080p di 30 fps juga si Redmi 10. Nih hasilnya kayak gini. Kalian lihat untuk kestabilannya sih udah pasti kurang sih kayaknya. Tuh. Hasil warna yang didapat warna kuning, warna putih. Kalian lihat sama hijaunya kali ya. Tuh, warna hijau. Langit gimana nih? Ini 1080p 30 fps. Oke. Oke, kesimpulannya menurut gua Redmi 10 ini masih dalam kategori HP terbaik harga 2 juta ya. Yang bisa banget buat kalian lirik di awal tahun 2022 ini. Tapi untuk minusnya menurut gua itu ada di NFC. Redmi 10 emang gak ada fitur NFC-nya, tapi kita masih dapat fitur andalan HP Xiaomi ataupun Poco, yaitu AR Blaster buat remote secondary kita nyalain TV, AC, atau beberapa produk elektronik lainnya yang udah tersinkron ya. Dan satu lagi, HP ini tuh kayak yang gue bilang tadi saat review game, HP ini berasa anget ke arah panas. Ya kalau dipakai main game lama tanpa pakai casing itu pasti berasa nggak nyaman. Tapi dibalik itu semua kata wajar yang sangat melekat di HP ini. Jadi terbaiklah buat harga 2 juta dengan kategori chipset dan beberapa fitur lainnya di HP ini yang lumayan berguna. Jadi segitu dulu aja yang bisa gue bahas buat kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.